Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kreasi, jumpa lagi bersama saya Eno Kreasi Batam. Untuk kali ini saya mencoba merakit sendiri cas aki. Kadang kita punya kendaraan tiba-tiba nggak mau starter. Jadi kalau kita pergi ke tempat cas aki, kadang-kadang masalahnya lama atau apa segala macam. Oleh karena itu saya belajar untuk membuat sendiri secara sesederhana mungkin cas aki apa adanya, tapi fungsinya sama dengan aki-aki buatan pabrikan. Untuk itu saya di sini mempergunakan trafo 5 ampere CT. Di sini ada 18, 12, 12, 12 voltasenya. Kemudian api masuknya ada 110, 220 sampai 240. Untuk tegangan Indonesia biasanya kita pakai yang 220. Biasanya listrik Indonesia seperti itu. Untuk keluarnya, karena ini agak besar, jadi saya mempergunakan 18 volt, karena rata-rata baterai motor atau baterai mobil itu berkisar antara 12 sampai 18 volt. Jadi kalau kita pakai 12, nanti kita pakai ngecas aki mobil agak lama, tapi kalau aki motor cepat. Makanya kita ambil yang 18, bisa support buat aki mobil, juga lebih cepat ke aki motor. Tuh, ini alatnya. Kemudian ini biasa jepitan aki. Harganya semua tidak terlalu mahal. Ini Elco. Saya pakai yang 1000 MVD 50 volt. Ini harganya berkisar 15 ribuan. Sama ini dioda saya pakai yang sudah terbaru, lebih simpel, nggak ada rakit-rakitan. Mereknya RS, kodenya 504 AC. Mereknya nih nggak tahu merek apa. Harganya ya berkisar 3 ribuan. Totalnya sekitar nggak nyampe 100 ribu sama ini trafo. Kemudian alat-alatnya biasa solder, plug, solderannya, kemudian kabel buat ngecas nanti. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita di rumah. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke pemasangan atau tutorial. Ini kabel api masuk, listrik masuk. Biasanya ini tidak mempengaruhi positif atau negatifnya. Jadi kita akan pasangkan dia di 0. Salah satu harus di 0. Kemudian kita ambil yang 220 volt. Bagi rekan-rekan, saya bukan tukang solder, jadi kalau hasilnya kurang cantik, harap maklum. Kemudian kita ambil satu di 220 volt. Oke, setelah selesai pemasangan kabel api masuk, kita akan lanjut ke api keluar. Untuk rekan-rekan sekalian, mungkin sudah banyak yang tahu, tapi mana yang belum tahu saya kasih tahu bahwa dioda ini dia ada positif dan negatif. Jadi kita harus hati-hati saat pemasangan sama delconya, karena delconya pun ada positif dan negatif. Resikonya mungkin bisa meledak, tapi saya yang belum pernah mencoba. Tapi kata-kata teman-teman sih bisa meledak. Jadi yang harus kita hati-hatikan ininya aja,
kutubnya. Kalau positif sama positif, negatif ketemu negatif. Oke, kita lanjut. Ini kita ambil yang tengah. Kita, tapi jangan kuat-kuat rekan semua, karena resikonya bisa patah. Jadi kita ambil dulu satu CT tengah, kita ambil yang ini. Kemudian untuk api keluarnya kita ambil 18 volt. Jadi yang dua kaki ini kita akan sambung ke delconya. Satu-satu aja dulu, sepertinya susah. Kemudian satu lagi ke 18 volt. Saya juga ngeri-ngeri sedap, takut patah. Oke, kita tunggu agak kering sedikit, takut patah. Oke teman-teman, ini kan ada positif dan negatif. Jadi ini juga ada positif, ini negatif, berarti yang ini negatif, yang ini positif. Kita pasangkan ke sama-sama positif, negatif, sama-sama negatif. Oke, setelah tadi saya setting sedikit, nah baru dia dapat. Oke, kita solder. Ingat teman-teman, ini positif, ini negatif, kita harus samakan kutubnya. Nah, kita solder. Oke, sudah selesai. Sekarang kita ke pemasangan kabel outputnya ke aki. Kita usahakan seperti yang tadi saya bilang, positif harus di positif, negatif harus di kaki negatif, supaya tidak ada shortnya. Jadi ini positif, ini tanda negatifnya, ini positif. Kita pasang ke positif. Ini negatif. Oke, kita lanjut ke pengetesan apakah ini berfungsi atau tidak. Saya hanya mencoba begini saja. Kalau dia hanya mengeluarkan api berarti ini berhasil. Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kuat tuh. Oke rekan-rekan sahabat kreasi semua. Oke, kebetulan saya punya aki mobil yang kondisinya kurang bagus.
Kalau starter kadang mau hidup kadang nggak mau, jadi kita coba, mudah-mudahan berhasil. Ini bukan rekayasa ya teman-teman, ini memang betul-betul kita coba. Kita on kan. Nah, oke. Kita tunggu sekitar 5 menit. Ternyata airnya mendidih di dalam tuh. Mudah-mudahan nampak sahabat semua. Berarti ini aki mobil, airnya mendidih tuh. Ini paling 15 menit sudah cukup ini kalau kondisi seperti ini. Oke sahabat kreasi semua, rekan-rekan, itulah tadi kita sudah sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang saya tutorialkan ini bermanfaat bagi teman-teman yang punya mobil sendiri di rumah. Nggak usah repot-repot, cuma modal 100.000 kita bisa ngecas mobil sendiri, ngecas aki baterai sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Hanya saya tidak mensarankan hal seperti ini. Kalau rekan-rekan bisa punya ide untuk lebih bagus cara peletakannya atau merakitnya atau dibikinkan kotak, itu lebih baik. Tapi saya hanya memberitahu tentang api masuk, api keluar, mempergunakan alat ini sama ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin lebih rapi ya bikinkan kotak supaya aman, supaya tidak terjangkau oleh anak-anak. Itu saya sarankan. Safety itu lebih penting. Kemudian karena ini tidak pakai indikator, saat kita mengecas nggak bisa kita tinggalkan karena mungkin berkemungkinan berbahaya. Jadi saat kita mengecas kita harus tunggu, misalnya 15 menit atau 20 menit kita tungguin, jangan kita tinggalkan begitu saja atau meninggalkan rumah takut terjadi apa-apa. Jadi saran saya safety itu lebih penting. Oke sahabat kreasi, kalau tutorial saya ini bermanfaat, silahkan di share, di like, di komen, kemudian di subscribe. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.